Selanjutnya, prinsip komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi adalah paket isyarat. Yang dimaksud ini perilaku komunikasi yang melibatkan pesan verbal, nonverbal, dan isyarat tubuh. Selanjutnya, mengenai komunikasi interpersonal adalah proses transaksional. Komunikasi antar pribadi melibatkan seluruh elemen komunikasi seperti pengirim, pengesan, saluran, gangguan, dan penerima. Selanjutnya, komunikasi adalah proses penyesuaian. Yang dimaksud komunikasi hanya dapat terjadi bila komunikatornya menggunakan sistem isyarat yang sama. Selanjutnya, komunikasi mencakup dimensi dan hubungan. Komunikasi setidaknya ada batasan tertentu berkaitan dunia nyata atau sesuatu yang berada di luar, yang bersifat ekstern. Selanjutnya, komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Maksudnya hubungan dapat dibentuk simetris atau komplementer karena ada dua orang yang saling bercermin pada perilaku lainnya. Selanjutnya, ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pesan dikirim dan diterima secara simultan dan spontan, relatif kurang terstruktur. Ketika seseorang berkomunikasi dengan teman, saudara, ataupun seseorang yang baru dikenal, biasanya pembicaraan akan berlangsung secara spontan, tidak terencana topiknya, dan berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lainnya. Selanjutnya, mengenai umpan balik, segera immediately feedback. Umpan balik di sini baik berupa tanggapan, dukungan, ekspresi wajah, dan emosi bisa diberikan secara langsung. Selanjutnya, komunikasi berlangsung secara sirkuler. Terkadang si A, contoh ya, memulai pembicaraan, kemudian B memberi tanggapan. Setelah itu si B yang memulai terima pembicaraan dan si A yang memberi tanggapan. Proses ini berjalan secara terus menerus secara bergantian. Selanjutnya, mengenai kedudukan keduanya adalah secara dialogis. Pertukaran posisi komunikator dan komunikan secara terus-menerus, maka kedudukan mereka adalah setara bersifat dialogis dan bukan satu arah. Yang terakhir, mempunyai efek yang paling kuat dibanding konteks komunikasi lainnya. Komunikator dapat mempengaruhi langsung tingkah laku konatif dari komunikannya dengan memanfaatkan pesan verbal dan nonverbal. Selanjutnya poin tentang tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan action oriented, ialah berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antar pribadi bermacam-macam. Beberapa di antaranya dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan dunia luar. Selanjutnya, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Yang kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Yang keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Dan yang ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Selanjutnya, mengenai teori komunikasi kelompok. Pengertian dari teori komunikasi kelompok. Pengertian menurut Shawn, komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Pengertian komunikasi kelompok juga dinyatakan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Mulyana. Selanjutnya, pengertian menurut Adler. Grup atau kelompok adalah sebuah kumpulan orang-orang yang biasa bertemu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai. Jadi, komunikasi kelompok adalah sebuah kegiatan komunikasi yang berada di dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur komunikasi kelompok. Unsur-unsur komunikasi kelompok menurut teori Chadwick dan Zinder
Di antara lain, yang pertama, pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok. Pelaku komunikasi yaitu siapa yang berperan sebagai sumber atau dapat dikatakan pula sebagai penyampai pesan. Pesan-pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi kelompok. Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Yang ketiga, interaksi yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok. Interaksi adalah suatu hubungan antar dua atau lebih individu manusia, di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Yang keempat, kohensivitas yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok. Kohesi kelompok adalah bagaimana anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu sama lain. Yang kelima, norma kelompok yang diterapkan norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota kelompok itu berperilaku. Teori komunikasi selanjutnya mengenai teori komunikasi kelompok. Yang pertama, teori keseimbangan Heider. Teori keseimbangan atau balance theory dari Heider ialah mengenai hubungan-hubungan antar pribadi. Selanjutnya, teori sistem ABX Newcomb. Sistem ABX dari Newcomb merupakan perluasan teori intrapribadi dari Heider sampai pada interaksi antar anggota kelompok yang hanya terdiri dari dua anggota saja. Model ini mengandung tiga unsur, yaitu A dan B, mewakili dua orang individu yang berinteraksi, serta X sebagai objek pembicaraan komunikasi. Selanjutnya yang C, teori proses perbandingan sosial menurut Festinger. Dalam teorinya tentang proses-proses perbandingan sosial, Leon Festinger membedakan antara kenyataan fisik dan kenyataan sosial. Apabila pendapat, sikap, dan kenyataan dapat diukur secara fisik, maka itu berarti kita berhubungan dengan kenyataan fisik. Selanjutnya yang D, teori pertukaran sosial menurut Tibert dan Kelly. Teori pertukaran sosial dari Tibert dan Kelly menitik beratkan perhatian pada kelompok yang terdiri dari dua anggota dan teori ini menggunakan konsep ekonomi maupun tingkah laku tentang imbalan atau reward, pengeluaran atau cost, laba atau profit, dan tingkat perbandingan comparison level dalam menerangkan interaksi kelompok. Selanjutnya yang E, teori sosiometris dan Moreno. Sosiometris dapat diartikan sebagai pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula dari Moreno. Selanjutnya, fungsi kelompok. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan. Fungsi-fungsi ini mencakup fungsi hubungan, sosial, pendidikan, persuasi, pemecah masalah, pembuatan keputusan yang terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk pembuatan kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. Nah, sekian. Terima kasih. Jika ada pengucapan kata yang tidak pas atau ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.